Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya jemaat Mount Hermon Church di tempat ini? Luar biasa. Amin. Saya percaya saya sedang berdiri berhadapan dengan jemaat luar biasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua staf penggembalaan di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk melayani tempat ini. Untuk melayani tempat ini adalah pertama kali, tapi melayani Mount Hermon Church ini adalah kedua kali. Karena beberapa waktu yang lalu saya melayani di sebelah, di Mall Bekasi Cyber. Ya. Jadi ini yang kedua kali. Senang sekali bisa melayani di tempat ini. Luar biasa. Semua diberkati oleh pujian penyembahan. Amin. Kita semua menikmati pujian penyembahan dan kita percaya bahwa itu merupakan dupa yang harum kita di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya berdoa semua jemaat di tempat ini suka menyembah Tuhan. Dan saya percaya apa hal sama seperti yang saya pernah sampaikan ketika saya melayani di ibadah yang sebelumnya, bahwa nama daripada gereja ini Mount Hermon Church, yaitu Jemaat Gunung Hermon, sama seperti karakteristik daripada Gunung Hermon itu sendiri, di mana penuh dengan embun dan salju yang mengabarkan itu merupakan berkat Tuhan. Dan saya percaya dari gereja inilah akan mengalirkan berkat-berkat Tuhan untuk di daerah-daerah sini sekitarnya. Amin. Bahkan di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan bahwa kita sudah berada di penghujung tahun 2023, di mana kita sudah berada di bulan Desember. Kita tahu kalau bulan Desember itu gereja-gereja sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan Natal, benar? Bahkan seluruh dunia merayakan Natal, benar nggak? Percaya nggak seluruh dunia merayakan Natal? Hah? Seluruh dunia sedang merayakan Natal. Kita pergi aja ke mall, kita yang ibu-ibu ini ngerti lah ya, kalau ke mall kita akan ketemu dengan Christmas diskon 50, atau yang sekarang mungkin yang suka shopping online, ya kan, promo Christmas. Jadi seluruh dunia sedang merayakan Natal. Bahkan di sebuah negara, Sri Lanka, yang nggak ada mayoritas Kristennya, mayoritasnya ada Buddha, itu punya salah satu pohon Natal terbesar di dunia, di kota yang namanya Colombo. Jadi kita bisa melihat bahwa semua orang sedang merayakan Natal ketika bulan 12. Bahkan saya mau katakan, di tempat-tempat yang bukan institusi rohani, kita akan melihat mereka sedang membuat event namanya Christmas Eve Celebration. Christmas Celebration, malam pesta Natal. Ya, percaya, perkiraankah kita ke tempat-tempat klub-klub malam, mereka juga merayakan Natal. Benar? Yang harusnya kita bilang Christmas itu kan diambil dari kata Misa Kristus. Tapi ketika mereka merayakan Natal, nggak ada Kristusnya sedikit di dalam. Yang ada beli 2 botol gratis 1 botol. Benar ya? Benar kan? Tapi semua dunia sedang merayakan. Yang kita bisa lihat bahwa semua orang merayakan Natal, tetapi tidak semua orang memaknai arti Natal tersebut dalam kehidupan kita. Bahkan saya mau katakan, orang Kristen pun banyak yang cuma sibuk merayakan Natal, tetapi tidak punya kehidupan bagaimana menghidupi makna arti Natal sesungguhnya dalam kehidupan dia. Saya pelakunya dulu. Belasan tahun saya setiap tahun raya Natal, tapi kehidupan saya tidak pernah berubah. Setiap tahun saya raya Natal, setiap tahun saya raya Natal dengan mabuk, dengan narkoba, dengan perempuan. Bahkan saya pernah 1 tahun, di tahun 2015 saya merayakan Natal di dalam penjara. Dan saya raya Natal. Dan saya mau katakan, banyak yang menyebut dia orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, setiap tahun merayakan Natal, tetapi tidak ada perubahan hidup di dalam kehidupan yang dia jalani. Ya dosa terus, ya terikat terus. Padahal kita tahu Natal itu, kalau kita bisa simpelkan, itu adalah anugerah Tuhan buat kita sebagai manusia.
Bagaimana ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa lagi kembali kepada Allah itu sendiri, tapi Dia berikan anugerah tersebut. Allah yang mulia mengambil inkarnasi, lahir sebagai manusia melalui momen Natal ini, kelahiran Tuhan Yesus. Dan pastikan pada hari ini, menjelang 1 bulan kita ke depan, pastikan kita punya dasar yang benar ketika kita merayakan Natal tersebut. Jangan hanya kita selebrasi. Jangan, Natal itu nggak tentang pesta-pesta makan-makan. Natal itu nggak tentang baju baru. Natal itu nggak tentang diskon. Kalau kita baca Alkitab dengan baik, Natal pertama yang terjadi itu ada sesuatu hal yang terjadi. Bagaimana? Ada pembantaian bayi terjadi. Bagaimana orang Majus datang memberikan persembahan. Sebenarnya kita setiap tahun merayakan Natal, kita memberikan persembahan terbaik. Atau cuma kita memikirkan, Natal ini aku dapatin apa ya? Kado Natal apa yang Tuhan berikan buat saya? Sekali saya katakan, di Alkitab mencatat Natal pertama adalah orang Majus datang memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus. Sudahkah kita melakukan itu setiap tahun? Sudahkah kita melakukan itu setiap tahun? Ayo mari kita pikirkan Bapak Ibu semua. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini enggak menjadi sesuatu yang cukup keras bagi Bapak Ibu yang sedang mendengarkan. Karena saya kasih disclaimer dulu. Saya tidak akan pernah mengatakan tentang berkat-berkat dan berkat. Karena saya adalah orang yang percaya ketika kita fokusnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkat itu akan datang mengikuti kita. Amin. Amin. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan itu untuk menjadi pertumbuhan bagi kita seperti apa yang sudah ditulis, menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di surga. Ini apa yang dilakukan oleh Yohanes. Apa yang dipersiapkan Yohanes, mempersiapkan umat Tuhan yang layak. Sama hal seperti gereja ini, saya percaya Bapak Gembala menaruhkan visi ini karena kerinduan Bapak Gembala untuk mempersiapkan semua jemaat untuk layak ketika mereka berada di surga. Amin. Dan saya percaya semua di tempat ini akan menjadi umat yang layak. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya sengaja menyampaikan ini sebagai sebuah landasan buat kita, sebuah permulaan buat kita, sehingga kita melihat, ya, bagaimana hidup kita semuanya ini hanya anugerah. Amin. Maka itu hari ini saya mau menyampaikan judul khotbah saya, Living by His Grace. Hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya berdoa tema ini menjadi sebuah tema yang relate buat kita semua. Saya nggak mau tema ini hanya menjadi relate hanya kepada pengkhotbah yang menyampaikannya, tapi saya mau sampaikan bahwa seharusnya tema ini menjadi tema yang relate bagi setiap kita semua. Bukan hanya relate, tetapi kita menghidupi tema ini. Karena memang seyogianya kita ini hidup kita hanya anugerah Tuhan. Mari kita lihat di Roma 3 ayat 23 sampai ke 24. Roma 3 ayat 23 sampai ke 24 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, secara otomatis dosa tersebut melalui mereka menjalar masuk ke dunia, dan itu diwarisi oleh kita semua. Maka itu kenapa kita selalu dibilang bahwa kita ini menerima natur keberdosaan dari Adam dan Hawa. Sinful nature, kecenderungan berbuat dosa itu ada nempel kepada kita. Lihat, yang punya anak pasti mengerti. Ketika seorang bayi dilahirkan, bayi tersebut itu seperti sebuah kertas putih. Dia belum melakukan dosa, tapi lihat, ketika dia tumbuh tanpa diajari berbohong,
dia bisa berbohong dengan sendirinya. Benar? Dan saya percaya Bapak Ibu nggak pernah ajarin anak Bapak Ibu berbohong. Saya juga nggak akan pernah ngajarin anak saya berbohong. Tapi kita bisa menemukan mereka pada satu saat mereka berbohong tanpa diajari. Itulah yang disebut kecenderungan berdosa, sinful nature. Manusia, ya, kalau kita ini nggak hidup dalam anugerah, pasti kita hidup keluar dari anugerah. Ketika kita hidup keluar dari anugerah, kita akan dikuasai oleh kecenderungan keberdosaan tersebut. Sinful nature, natur berdosa itu menguasai kita tanpa kita diajar. Anak kecil tanpa diajari berbuat jahat, dia bisa berbuat jahat dengan sendirinya. Ketika melakukan kesalahan, dia bisa berbohong dengan sendirinya. Itulah kecenderungan berbuat dosa. Dan itu ada di setiap kita. Ada di setiap kita. Makanya kita perlu anugerah Tuhan di dalam diri. Seperti ini bilang bahwa kita semua telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar rupa Allah itu sudah hilang dalam hidup kita ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Makanya saya bilang kita harus relate dengan tema ini karena hidup kita ini cuma anugerah. Cuma anugerah. Yang harusnya kita sudah binasa, yang harusnya ini kita sudah ujung dari apa yang kita jalani itu adalah neraka yang kekal. Kita udah tahu. Tapi karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kasih karunia itu datang itu cuma-cuma buat kita. Next. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil dari usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya mau katakan, Bapak Ibu, kalau yang hadir pada hari ini berpikir apa yang sedang engkau lakukan, apa yang sedang engkau capai, apa yang engkau sedang miliki, apa yang sedang engkau hasilkan, semua itu adalah semua upaya darimu. Saya katakan, hati-hati, hati-hati. Mungkin engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mungkin engkau sedang keluar dari anugerah tersebut. Anugerah itu gak hilang, tapi kita sedang keluar dari anugerah tersebut. Kita menggantikan semuanya itu dengan kemampuan kita, keberhasilan kita. Kita menggantikan itu dengan pencapaian kita, uang kita, harta kita. Dan saya mau katakan, firman Tuhan katakan, untuk apa engkau memiliki seluruh dunia, tapi engkau kehilangan jiwamu, jiwamu binasa. Itu adalah hal-hal yang semu. Untuk menekan hal seperti itu, kita perlu anugerah tersebut. Amin. Amin. Kita perlu anugerah tersebut. Jangan lagi ada orang yang merasa bahwa ketika engkau bisa duduk di tempat ini, engkau merasa semua itu karena engkau lebih baik daripada orang lain. No. Jangan pernah ketika engkau duduk di tempat ini, engkau bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, engkau merasa engkau yang paling layak di tempat ini. Tidak ada. Kita semua ini tidak layak. Nggak ada layak-layaknya sedikitnya. Tapi hanya karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita semua. Amin. Hanya anugerah kasih karunia yang melayakkan kita semua. Nggak ada sedikitnya kita layak-layaknya. Makanya itu kenapa setiap hari ketika saya bangun, pertama kali yang harus saya lakukan itu adalah datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah aku lakukan sejauh ini semuanya karena anugerah-Mu. Saya mau katakan di depan Bapak Ibu, saya adalah orang yang bodoh, orang yang gak ngerti apa-apa, pecandu narkoba, pelaku kriminal, perusak keluarga. Hanya karena anugerah Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini. Dunia mengatakan saya sudah hopeless. Dunia sudah mengatakan saya tidak bisa apa-apa. Dunia mengatakan bahwa saya tidak pernah bisa berubah. Tapi ketika anugerah itu datang, ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya terima anugerah itu. Apa yang dunia anggap bodoh, apa yang dunia anggap tidak berguna, apa yang dunia anggap sudah tidak mungkin, di tangan Tuhan semuanya itu Tuhan jadikan mungkin. Amin.
Seperti firman-Nya berkata, apa yang dunia katakan bodoh, Tuhan pakai itu untuk mempermalukan dunia tersebut. Dan saya berdoa setiap yang hadir pada pagi hari ini, semua dipakai Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan menjadi dampak, menjadi berkat. Maka itu kita harus mempersiapkan hati kita dengan benar. Mempersiapkan hati kita dengan benar menerima anugerah tersebut. Anugerah akan menjadi murahan. Anugerah akan jadi murahan ketika kita yang menerima anugerah tersebut tidak pernah bertanggung jawab atas anugerah tersebut. Anugerah Tuhan itu diberikan cuma-cuma. Kita lihat anugerah kasih karunia dalam pemahaman orang Ibrani. Bahasa Ibrani ini seperti ini, diterjemahkan dalam pengertian adalah perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kemurahan, padahal sebenarnya bawahannya tidak layak menerima. Saya gampangkan gambarnya seperti ini. Pada zaman dulu orang Yahudi itu punya budak, ya, yang namanya budak, yang namanya hamba. Itu ketika sudah dibeli, mereka tidak punya hak lagi terhadap diri mereka. Itu budak, itu budak. Nah, maksud daripada ini adalah bagaimana seorang budak menerima kebaikan, menerima kemurahan dari tuannya, padahal dia tidak layak. Itu yang dipakai. Gambaran seperti itu. Dan di bahasa Yunaninya, menggambarkan bahwa pengertian daripada kasih karunia itu adalah gambaran dari seseorang yang memberikan sesuatu, hadir dari kemurahan hatinya, dari kedalaman hatinya yang murni, tanpa berpikir akan imbalan, tanpa berpikir akan imbalan. Jadi kalau kita melihat dua arti ini, bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, yang datang dari sesuatu yang punya kuasa lebih dari kita kepada kita secara cuma-cuma, secara cuma-cuma. Gak perlu kita bayar, gak perlu kita ngelakuin apa-apa, tapi itu datang buat kita semua. Cuma persoalannya, banyak orang Kristen yang merasa menerima anugerah itu tapi tidak pernah mempertanggungjawabkan. Sehingga apa? Orang akan melihat anugerah itu seperti murahan banget. Anugerah itu seperti, kita ketemu orang yang bilang dia anak Tuhan, dia terima anugerah Tuhan, tapi hidupnya bolak-balik jatuh di dalam dosa, terikat di dalam dosa. Akhirnya orang melihat bahwa anugerah ini murahan. Ya udah, kalau kayak begitu, ya sudah, saya terima anugerah Tuhan, saya bisa hidup lagi di dalam dosa. No, tidak seperti itu. Anugerah itu tidak seperti itu. Henry Dyson, seorang pakar teologi sistematika, dia merumuskan kasih karunia ini seperti ini. Kasih karunia merupakan kebaikan Allah yang ditunjukkan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan tersebut. Kebaikan itu berupa keselamatan dari Allah bagi manusia di dalam Kristus, yaitu kemurahan Allah yang diberikan kepada orang berdosa seperti kita yang tidak layak menerima. Kita berdosa, kita tidak layak menerima anugerah kebaikan Tuhan, tapi melalui Tuhan Yesus Kristus kita jadi layak untuk menerima anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saya kasih ilustrasi ini. Saya kasih contoh saya aja deh. Di sebuah kejadian, saya tinggal bersama anak saya di sebuah rumah. Ternyata pada satu hari rumah saya itu kedatangan seorang perampok. Dan perampok tersebut bukan hanya merampok rumah saya, tetapi karena anak saya melawan, perampok tersebut membunuh anak saya dalam insiden tersebut. Akhirnya perampok tersebut ditangkap oleh polisi. Dan ketika di dalam proses persidangannya, akhirnya perampok tersebut dijatuhi hukuman mati. Dan dia harus menerima hukuman tersebut. Itu namanya keadilan. Seseorang melakukan kesalahan, dihukum, dia menerima hukuman tersebut, itu namanya keadilan. Tapi ketika kalau dia di dalam persidangan dan dia dijatuhi hukuman mati, akhirnya saya maju ke depan, saya memberikan pengampunan buat dia, dan saya bilang dia tidak usah dihukum. Itu namanya kemurahan, itu namanya pengampunan. Yang ketiga,
adalah ketika di dalam proses persidangan dia dijatuhi hukuman mati perampok tersebut. Saya maju ke depan, saya berkata bahwa dia tidak usah dihukum. Sesudah itu saya bawa dia pulang ke rumah. Saya jadikan dia anak. Saya berikan dia hak ahli waris anak saya kepada dia. Saya berikan semua apa yang saya miliki kepada dia. Itu namanya kasih karunia. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berdosa, dia bukan hanya mengampuni kita, dia angkat kita jadi anaknya. Dia berikan hak ahli waris kepada kita. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kasih karunia kepada kita. Maka oleh sebab itu, ketika kita hidup, kita harus jadi orang yang bertanggung jawab atas anugerah tersebut. Nggak lagi kita main-main dengan anugerah tersebut. Nggak lagi kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu semuanya, amin. Sehingga ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini, dimanapun orang melihat gaya hidup Bapak Ibu, orang bisa tahu Bapak Ibu adalah orang yang penuh dengan anugerah Tuhan. Dari cara hidup Bapak Ibu orang bisa ketahuan. Misal seperti ini, kita sakit, ya, kita datang ke dokter, kita lihat dokter, kita dikasih obat, disuntik lah, terus kita sembuh, ya, kita datang ke dokter, kita berobat, terus kita sembuh. Setelah sembuh kita olahraga. Yang buat sembuh itu apa? Yang membuat kita sembuh itu apa? Gimana? Berobat. Sama hal, ketika kita orang berdosa, kita terima anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita berbuat baik. Bukan kita berbuat baik dulu, baru kita dikasih anugerah. Sama hal kan, ketika kita sakit sembuh, bukti kita sembuh adalah berolahraga. Bukti kita orang yang menerima anugerah Tuhan, berbuat baik. Nggak lagi hidup di dalam dosa, nggak lagi hidup di dalam hal-hal yang sama dengan dunia. Amin. Amin. Saya berharap Bapak Ibu masih bersama dengan saya. Amin. Masih bersama dengan saya. Nah, saya akan lanjut bagaimana seorang Paulus. Seorang Paulus itu adalah seorang rasul yang banyak menuliskan tentang anugerah di dalam semua tulisan-tulisan suratnya. Paulus itu adalah orang yang menuliskan tentang anugerah, makanya dia bisa bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus itu di dalam. Aku tidak lagi melihat apa yang di belakangku, tapi aku melihat di dalam, aku mengejar mahkota yang akan aku dapat. Paulus itu ngerti banget bahwa hidupnya itu adalah anugerah. Kita tahu ya, Paulus itu siapa? Paulus adalah satu-satunya orang yang diberikan surat izin untuk membunuh pada saat itu, surat izin untuk menganiaya pada saat itu, surat izin untuk mempersekusi pada saat itu. Dia punya surat tersebut. Dia adalah orang, makanya dia bilang kalau di antara rasul, saya adalah rasul yang paling hina. Kalau rasul-rasul lain ya, dulu sebelum jadi rasul dosanya ya adalah nyangkal gitu ya. Tapi dia bilang saya rasul yang paling hina, rasul yang mengejar orang Kristen, menganiaya mereka. Dia bisa berkata ini karena dia tahu bahwa hidupnya itu cuma anugerah. Sampai dia bisa menjadi rasul, itu adalah anugerah. Tuhan panggil dia. Dan dia mengerti banget tentang anugerah. Nah makanya itu dia banyak menuliskan tentang anugerah di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Kita lihat di Efesus 2, salah satu surat yang dia tulis kepada jemaat di Efesus. Saya gambarkan sedikit dudukan daripada surat ini, jadi kita bisa mengerti. Dan ketika kita mendengar tentang anugerah ini, kita bisa dapat. Ketika dia menulis surat kepada jemaat Efesus itu di dalam sebuah keadaan kota yang begitu kuat di dalam penyembahan Dewi Artemis. Terus juga mereka sangat mengagung-agungkan raja pada saat itu. Mereka menyembah raja.
menganggap raja itu sebagai Tuhan. Dan juga kota Efesus pada saat itu adalah kota yang begitu maju di dalam birokrat. Makanya disebut sebuah kota yang punya otonom, kota yang maju. Dan birokrat itu banyak membawa pengajaran-pengajaran, ajaran-ajaran, bahkan ajaran gnostik itu begitu tumbuh subur pada saat itu. Dan Paulus mengerti keadaan kota Efesus pada saat itu, dan itu banyak mengurus iman jemaat-jemaat di Efesus. Di mana jemaat-jemaat di Efesus itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang sudah convert, mempercayai Yesus dan iman mereka. Dan Paulus benar-benar berpikir bahwa perlu menulis surat ini karena dia mendengar sudah banyak daripada orang-orang yang dia utus ke sana dan memberikan dia laporan. Dan dia menulis surat ini memperingatkan untuk jemaat di Efesus tetap bertahan di dalam iman mereka, mengingatkan mereka tentang anugerah Tuhan. Sama hal seperti hari ini, ketika kita mendengar khotbah ini, membaca apa yang Paulus tuliskan, biarlah ini mengingatkan kita hidup dalam anugerah Tuhan, di dalam tengah penderitaan kita dalam dunia ini, di dalam gempuran-gempuran liberalisme, bagaimana majunya teknologi dalam dunia ini menggempur kita tetap punya iman berteguh. Anugerah, hidup dalam anugerah Tuhan. Sama, ketika saya berharap Bapak Ibu menerimanya dan berteguh di dalam anugerah-Mu kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 1. Paulus katakan kepada jemaat, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Dia ingatkan kepada jemaat di Efesus, kamu dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tuh harusnya sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Mungkin kau hari ini berkata, enggak, saya belum mati, saya masih hidup. Yes, mati dalam artian ini adalah engkau mati secara rohani. Mati secara rohani itu artinya adalah bukan kematian fisik, tetapi bagaimana rohani kita sedang mati. Kita sedang terpisah dengan Allah. Bisa dijalankan? Kita sedang terpisah dengan Allah yang merupakan sumber kehidupan. Kita menjadi manusia yang tidak berdaya untuk kembali. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa kita tidak berdaya untuk kembali kepada Tuhan. Kita perlu anugerah tersebut. Nah, dulu orang-orang Efesus sama seperti itu. Mereka nggak bisa kembali kepada Tuhan, tidak berdaya. Hubungan mereka rusak dengan Allah. Itu namanya kematian rohani. Mungkin kita dulu di tempat ini memiliki segalanya, tapi cek, apakah engkau sedang mengalami kematian rohani? Apakah engkau mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah engkau menaruh Allah yang sebagai sumber kehidupan di dalam kehidupanmu? Atau engkau sedang jauh daripada Tuhan? Itu engkau sedang mengalami namanya kematian rohani. Kematian rohani itu diakibatkan oleh pelanggaran dan dosa. Apakah kau sedang masih bermain-main dengan dosa? Apakah engkau menjadi jemaat yang rutin datang ke tempat ini, tetapi setiap kau datang engkau membawa topeng satu, topeng yang kedua, topeng yang ketiga untuk menutupi semua pelanggaran dan dosa? Mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala atau pemimpin rohani di setempat ini tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya mau katakan pada hari ini, Tuhan mau pulihkan semua kita sehingga kita punya kehidupan rohani yang tidak mati lagi. Amin. Yang tidak mati lagi. Jangan lagi kita pernah menyembunyikan pelanggaran kita, dosa kita. Datang ke gereja, bersekutu bersama dengan saudara seiman, bersekutu dengan Tuhan, tapi nggak rasain feel anugerah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan itu adalah seperti kayak rutinitas. Jangan-jangan kau sedang hidup dalam pelanggaran. Jangan-jangan kau sedang hidup dalam dosa. Biarlah anugerah Tuhan turun dalam dirimu pada hari ini, pada kesempatan ini. Kau berurusan dengan Tuhan, Tuhan pulihkan dirimu. Amin. Amin. Sama hal seperti firman ini mengingatkan kita. Kita dulu sudah mati. Hidup kita cuma hanya anugerah. Amin. Mari kita lihat slide selanjutnya. Dan ketika kita mati, kita hidup di dalam pelanggaran demi pelanggaran. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa
penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ketika kita hidup tidak di dalam anugerah Tuhan, berarti kita sedang hidup di luar dari anugerah Tuhan. Yang namanya hidup di luar anugerah Tuhan, itu hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa. Apa yang dikatakan di bawah? Kita mengikuti jalan dunia ini. Kita mengikuti jalan dunia ini. Apa sih tentang dunia ini? Saya sedang tidak berbicara tentang bumi yang sedang kita pijak. Enggak. Saya nggak ngomongin tentang earth. Saya nggak ngomongin tentang physically bumi yang sedang kita pijak. Ketika dibilang dunia adalah sebuah sistem, sebuah order, world, semua sistem yang terjadi. Kita lihat apa sebenarnya dunia yang sedang kita tinggali ini. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ketika engkau tidak hidup dalam anugerah Tuhan, engkau hidup sesuai dengan jalannya dunia. Tahu? Firman Tuhan yang lain katakan, ketika kita hidup di dalam perbuatan daging, itu kita seperti berseteru dengan Allah. Hidup berbuat daging itu sedang berseteru dengan Allah. Yang namanya berseteru dengan Allah itu berarti kita lagi musuhan dengan Allah. Makanya saya bilang bahwa banyak orang datang ke gereja ngaku sebagai Kristen, menerima keselamatan, tapi padahal hidupnya itu sedang berseteru dengan Allah. Hidup ke dalam kedagingannya, hidup di dalam dosa, sedang berseteru. Pastikan hari ini kita bukan orang yang sedang berseteru dengan Allah. Amin. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu hal yang ada di dalam dunia. Sekali lagi saya katakan, cek saja hidup kita. Bagaimana kita sedang menjalani hidup kita pada hari-hari ini. Cek saja hidup kita. Apakah kita masih hidup memuaskan kedagingan kita? Apakah kita masih hidup sesuai dengan apa yang mata kita inginkan? Hawa nafsu kita? Atau kita hidup dengan keangkuhan demi keangkuhan kita? Maksudnya dari keangkuhan ini adalah kita sedang mendiadakan Tuhan dalam hidup kita. Keangkuhan itu kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang meniadakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu kita sedang hidup di luar anugerah Tuhan. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus pada saat itu, karena jemaat Efesus itu lagi mereka hidup di dalam penyembahan Dewi Artemis. Makanya dibilang bahwa jangan lagi engkau dikuasai oleh kerajaan angkasa. Percaya nggak percaya, kita hidup bukan hidup secara jasmani saja, kita hidup secara rohani, kita hidup secara spiritual. Ketika kita bilang hidup secara spiritual, berarti di luar daripada Tuhan ada kuasa yang lain. Dan jangan sampai kuasa yang lain tersebut menguasai hidupmu Bapak Ibu semua. Kita berdoa, kita menolak semua kuasa-kuasa tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, amin. Hanya Roh Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita Roh Tuhan memenuhi kita. Ketika kita berjalan di dalam kuasanya Tuhan, amin. Kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, amin. Kita berjalan dari mujizat satu ke mujizat yang lain, kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lain, amin. Itulah kita berjalan di dalam Roh Tuhan. Bukan kita hidup di dalam kungkungan daripada roh yang bukan datangnya daripada Tuhan, menguasai kita, memperbudak kita, membuat kita setiap hari hidup begitu berat, hidup bergumul dengan dosa. Saya mau katakan Bapak Ibu, kelemahan dengan keterikatan itu berbeda. Banyak orang terikat tapi ngaku-ngakunya lemah. Kelemahan dengan keterikatan itu sangat berbeda. Kelemahan itu adalah ketika orang memang jatuh ke dalam dosa, tapi dia tidak terikat. Pada waktu ketika mungkin dia lemah, dia bisa terpleset, dia bisa jatuh, itu kelemahan. Tapi kalau keterikatan itu, orang tidak pernah mau berubah, tidak bisa berubah. Setiap hari melakukan dosa yang sama, setiap hari menikmati dosa yang sama, itu terikat. Dan untuk kita bisa bebas
Dan untuk kita tidak bisa tidak lagi dikuasai oleh keterikatan tersebut, kita perlu roh Tuhan, kita perlu anugerah yang datangnya daripada Tuhan untuk membebaskan kita. Amin. Kita perlu itu. Sama seperti Paulus mengingat kepada jemaat Efesus, jangan lagi main-main. Jangan lagi engkau kembali menyembah Dewi Artemis. Jangan lagi engkau menyembah dewa rajamu. Jangan lagi engkau hidup dikungkung oleh filsafat yang diajarkan oleh birokrat yang sedang maju pada saat itu. Jangan lagi engkau hidup sesuai dengan zaman pada saat itu. Ingat anugerah Tuhan. Tuhan, engkau sudah ditebus. Ingat Bapak Ibu, engkau sudah ditebus. Amin. Saya berharap kita semua yang masih ada di tempat ini. Amin. Kita semua masih di tempat ini. Nah, maka itu jalan yang kita mau ambil ketika kita bilang kita adalah orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, bukan lagi jalan dunia, bukan lagi jalan yang sesuai dengan zaman sekarang ini, bukan. Tapi apapun kesulitannya kita mau jalan, yang kita jalan adalah jalan menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bisa next slide. Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa karena Allah yang kaya dan penuh dengan rahmat dan penuh dengan kasih, itu menyelamatkan kita semua. Amin. Kasih yang dipakai, kasih yang besar yang dipakai ini adalah agape. Kasih yang tanpa syarat, unconditional love. Kasih satu arah, nggak mengharapkan timbal balik. Siapa yang pernah jatuh cinta di Pak? Nggak ada yang pernah jatuh cinta. Nggak ada. Siapa yang pernah jatuh cinta di Pak? Semua pernah jatuh cinta. Oke. Izinkan saya bertanya buat saudari ini, pacaran atau udah nikah? Udah nikah. Pacaran. Oke. Ketika pacaran, tentu punya expect sesuatu dari pasangannya, benar? Benar ya? Atau awal apalagi lagi PDKT kan? Kalau misalnya lagi PDKT, berharap cinta kita dibalas, benar nggak? Benar. Jangan cinta bertepuk sebelah tangan, cinta kita dibalas. Ketika ekspektasi tersebut tidak terjadi, kita kecewa kan? Kita kecewa. Itu namanya cinta yang bersyarat. Itu namanya cinta yang bersyarat. Karena apa? Mengharapkan sesuatu. Itulah manusia. Cinta yang besar. Ketika kalau saya tidak dibalas cinta saya itu kecewa. Itulah manusia. Tetapi bedanya dengan Tuhan, kasih agape yang Tuhan berikan kepada kita itu tanpa syarat. Mau kita kecewakan Dia, mau kita tolak Dia, mau kita tidak menerima Dia, anugerahnya tetap Dia curahkan buat kita semua. Amin. Itulah cinta tidak bersyarat. Anugerah hanya bisa diberikan melalui kasih agape. Makanya anugerah itu datangnya dari Tuhan, dari surga yang berbeda dengan kita. Itu memberikan anugerah buat kita. Seperti itu kasih agape tersebut, dan kasih itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Kasih itu yang menyelamatkan kita dan memberikan kita kekuatan yang harusnya kita sudah binasa, yang harusnya kita sudah tahu jalan kita. Ketika kita dulu belum hidup dalam anugerah, kita tahu ujung daripada jalan kita. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, dengan iman kita percaya kita diselamatkan. Akhirnya kita merubah jalan kita. Kita merubah jalan kita. Maka itu dibilang kalau bertobat itu apa artinya? Metanoia. Metanoia itu berbalik arah. Di Yunani itu, kalau kita kan di Indonesia kalau lagi baris berbaris, kita kan pakai balik arah gitu kan, pindah. Nah, kalau di sana itu metanoia. Nah, jadi mereka itu berbalik arah yang harusnya kita jalan menuju
neraka kekekalan. Ketika kita bertobat, kita berhenti di sini, menerima anugerah Tuhan, menerima Tuhan Yesus, kita percaya, dan pada saat itu kita bertobat, kita balik arah, kita berjalan menyusuri jalan kekekalan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Itu benar. Anugerah yang bisa buat kita seperti itu, bukan kekuatan kita. Pernah rasakan bagaimana kalau kita dulu belum mengenal Tuhan Yesus, ketika kita berdosa setengah mati, kita mau lepas dari dosa tersebut tidak bisa. Saya adalah orangnya 17 tahun saya terikat dengan yang namanya narkoba, dengan segala usaha manusia, dengan segala usaha, mau ke dokter, mau ke rumah sakit jiwa, mau masuk penjara, nggak bisa berubah. Saya nggak bisa berubah. Tapi ketika saya ketemu dengan Tuhan Yesus, Dia berikan anugerah tersebut. Detik itu, saat itu, saya bisa lepas dari semua dosa saya. Saya bisa lepas dari semua kecanduan saya. Saya bisa lepas dari semua keterikatan saya. Apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi pada hari ini. Mungkin kau sedang bergumul dengan dosa. Mungkin kau sedang bergumul dengan keterikatan. Mungkin kau sedang bergumul dengan semua permasalahan hidupmu. Pastikan ada anugerah Tuhan yang tinggal dalam hidupmu, sehingga segala sesuatu bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Pastikan itu. Haleluya. Saya bersyukur pada hari ini bisa menyampaikan kebenaran ini buat kita semua, mengingatkan kita bahwa hidup kita ini hanya anugerah. Hidup kita ini hanya kesempatan yang datang dari Tuhan buat kita, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Maka semua itu kita perlu untuk menjaga hidup kita dengan benar. Jangan ada lagi di tempat ini yang mempercaya dan mengandung yang namanya hyper grace. Saya berdoa nggak ada yang seperti ini. Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan dan mempertanggungjawabkan itu, sehingga orang-orang melihat kita nggak menganggap anugerah itu murahan. Kenapa orang luar itu bisa kayak melihat, aduh, orang Kristen mah kayak gampang banget hidupnya, berdosa diselamatkan. Orang mau berkata seperti itu. Karena kenapa? Kita yang menunjukkan sendiri. Padahal kalau kita belajar benar-benar kebenaran firman Tuhan, nggak ada yang seperti itu. Berdosa diselamatkan, nggak ada. Berdosa, bertobat, nggak ada yang seperti itu sebenarnya. Karena kita sebenarnya diajar, sekali bertobat, hidup kita total buat Tuhan. Itu yang diajarkan sebenarnya. Kan diajarkan bahwa kita jangan lagi hidup, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan, jangan tinggal lagi di dalam dosa. Sebenarnya itu yang diajar. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan membuat anugerah itu seperti murahan. Saya berdoa Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua staf pengembalaan di tempat ini terus mengajarkan jemaat untuk bisa menjadi jemaat yang menghargai anugerah Tuhan, hidup menghargai setiap anugerah Tuhan. Amin. Amin. Next slide. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang kalau sudah ada Kristus di dalamnya, ada tandanya. Benar ya? Orang kalau bilang sebagai anak Tuhan, orang percaya, harusnya ada tandanya ya. Jadi saya ini kan 7 tahun saya berada di dalam pelayanan di sebuah rumah pemulihan. Kami menampung semua orang-orang yang terikat dengan narkoba. Kami melayani mereka jalani program selama 9 bulan. Mereka tinggal bersama dengan kami. Ada sebuah quote yang kami pakai buat mereka, membuat mereka semangat. Apa yang selalu kami katakan adalah, ketika kau keluar dari rumah ini, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman-temanmu, kalau mereka masih melihat engkau masih ada orang yang sama, berarti engkau sudah gagal berubah. Engkau sudah gagal berubah. Selama menjalani 9 bulan, engkau harus keluar dari tempat ini. Ketika bertemu dengan sosial,
bertemu dengan keluarga, orang bahkan sampai tidak mengenalimu. Itu yang namanya berubah. Itu yang namanya ada sebuah tanda perbedaan. Sebagai kita orang yang hidup dalam anugerah, jangan sampai ketika kita berjalan di dalam society, orang bilang, gaya kamu hidup masih sama kok dengan kita. Jangan sampai, baik. Jangan sampai ketika kita mengaku kita sebagai orang Kristen, orang bilang, hidup kamu aja lebih brengsek daripada orang dunia. Jangan sampai. Kita harus ada perbedaan. Seperti yang ini katakan, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan perbuatan baik yang sesuai dengan maunya dunia. Perbuatan baik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, sudah nggak kita mengabarkan kabar baik buat saudara kita, buat tetangga kita? Atau jangan-jangan tetangga kita itu merasa kita ini arogan, atau tetangga ini merasa kita ini adalah tetangga yang sombong. Saya mau kata kalau kita masih dianggap seperti itu, kita sedang gagal jadi orang Kristen yang Tuhan mau. Kita sedang gagal melakukan perbuatan pekerjaan baik yang sudah Allah taruh dalam hidup kita. Jadi kita sebagai orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, kita ada tandanya, Bapak Ibu. Ada tandanya. Orang bisa melihat, orang bisa rasakan. Dan melalui mulut orang tersebutlah orang bilang, ini orang Kristen ini yang mantap nih. Ini orang Kristen ini luar biasa. Jangan sampai ada quote di luar. Pernah dengar ada quote di luar? Orang Kristen mengajarkan kasih, tetapi kita yang melakukan kasih. Pernah dengar? Pernah dengar quote itu? Quote itu udah ada. Quote itu ada dari saudara ke kita yang di luar sana yang bukan muslim. Dia kan, orang Kristen mengajarkan kasih, tetapi kita yang melakukan kasih. Udah ada quote seperti itu. Itu menandakan apa? Kurangnya kita sebagai anak Tuhan melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, kurang. Jadi ada tanda yang perlu kita keluarkan. Orang bisa melihat, amin. Saya undang pemusik WL maju ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Kisah dari Daud. Saya akan tutup sebuah kisah dari Daud. Next slide sebelumnya. Daud ini kan adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Dan dia banyak menulis mazmur. Bagaimana bahasa cintanya kepada Tuhan. Bagaimana dia buat tulisan-tulisan indahnya kepada Tuhan. Bagaimana dia bertutur kata kepada Tuhan melalui mazmur. Salah satu mazmur yang dia tulis adalah Mazmur 5. Mazmur 5 ini merupakan sebuah doa yang dia tulis ketika pada pagi hari. Dan dari sepanjang doa yang dia tulis, ada sebuah penutup yang dia katakan seperti ini. Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau mau memegari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dan ketika saya membaca ini, saya mencoba masuk di dalam kehidupan Daud, melihat dia begitu luar biasa menulis anugerahmu seperti perisai. Dan ketika saya membaca ini, saya dibawa kepada kisah Daud ketika melawan Goliat. Kisah Daud ketika melawan Goliat. Dia itu bukan orang yang dipilih. Manusia itu melihat dia itu dalam rupa manusia. Dia orang yang tidak masuk hitungan. Tubuhnya kecil, wajahnya kemerah-merahan, ibaratnya badannya nggak kekar, nggak masuk hitungan manusia. Dia hanya mengembalakan 2 ekor domba yang diberikan oleh ayahnya kepada dia. Tapi karena anugerah Tuhan dalam kehidupan dia, akhirnya dia bisa masuk dalam peperangan melawan Goliat pada saat itu. Saya yakin seperti ini. Daud kalau pada saat itu tanpa ada roh Tuhan dalam hidup dia, Goliat nggak akan jatuh. Goliat nggak akan jatuh. Melalui ketabahannya itu Goliat nggak akan jatuh.
Yang membuat Goliat jatuh pada saat itu bukan batu ketak yang ada di tangan, tetapi ada roh Tuhan yang bersama dengan batu itu yang menghantam Goliat pada saat itu sehingga membuat dia jatuh. Dan saya mengerti apa yang Daud katakan. Ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan, perisai itu melindungi kita. Ketika kita berjalan, kita bukan lagi menggunakan kekuatan kita. Ketika kita berjalan, kita bukan menggunakan lagi kepintaran kita. Ketika kita berjalan, kita bukan lagi menggunakan talenta kita, keahlian apapun yang kita miliki, tapi kita menggunakan anugerah Tuhan. Seperti perisai melindungi kita. Percayalah Bapak Ibu, ketika engkau pakai kepintaranmu, ketika engkau memakai keahlianmu, ketika engkau sampai di satu titik masalah, engkau pasti akan bingung, engkau pasti akan bergumul. Engkau perlu anugerah Tuhan. Pastikan pada hari anugerah Tuhan itu tercurah atas hidup kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.